Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu di dalam kesempatan ini. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin. Baik teman-teman, puji syukur kehadirat Allah ya. Kita selalu dalam keadaan sehat dan kembali kita bisa mengikuti pelatihan kurikulum sekolah penggerak. Nah, salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga, semoga curahan rahmatnya selalu terpecikan kepada kita yang masih istiqomah menjalankan sunnahnya. Amin. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, marilah kita sama-sama buka kegiatan pada hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita akan lanjutkan ke doa bersama. Berdoa dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Semoga doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mempelajari beberapa komponen. Namun sebelumnya itu kita akan membahas materi yang sebelumnya, yaitu tentang asesmen ya. Asesmen ini adalah penilaian. Nah, penilaian ataupun asesmen ini terdiri dari tiga jenis ya. Yang pertama, asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik ini penilaian yang dilakukan sebelum memasuki pembelajaran ya. Dilakukan untuk mengetahui atau mengukur bagaimana suasana hati dari peserta didik mungkin, atau pengetahuan dasar dari peserta didik. Nah, itu adalah asesmen diagnostik. Yang kedua adalah asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan di saat proses pembelajaran berlaku ya. Saat kita memberikan pembelajaran, kita memberikan asesmen formatif. Misalnya nih, kita menguji pengetahuan tentang materi yang sudah kita ajarkan dan kita tanyakan apakah mereka bisa menjawab. Nah, itu adalah asesmen formatif yang dilakukan sementara proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah asesmen sumatif ya. Asesmen sumatif ini adalah asesmen yang atau penilaian yang dilakukan di akhir pembelajaran atau di akhir biasa kita sebut itu biasa dengan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Nah, itu adalah contoh atau bagian dari asesmen sumatif. Nah, baik teman-teman, hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Melalui kesempatan ini saya akan menerangkan beberapa komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, ini kita akan membahas tentang sekolah penggerak. Nah, ini sekolah penggerak ini adalah sesuatu yang istimewa dari Kementerian Pendidikan. Ini adalah tidak mudah untuk sekolah kita mendapatkan atau diberikan kepercayaan menjadi sekolah penggerak. Nah, ini adalah salah satu sekolah swasta di Gorontalo, SD Islam Terpadu Ajahra, sebagai sekolah penggerak di Gorontalo. Baik, untuk materi kali ini yaitu tentang komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, kira-kira apa saja sih komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, teman-teman sudah paham belum apa yang mengenai proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, kalau misalnya mungkin beberapa atau teman-teman yang belum mengenal tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, mari kita lanjutkan dengan mempelajari komponen yang ada di dalamnya. Ya, yang pertama, jadi untuk komponen
ini ada beberapa komponen ya, terdiri dari 6 komponen. Yang pertama, karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, penyusunan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, ada pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, ada rencana pembelajaran. Yang kelima, ada pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, dan yang terakhir itu adalah lampiran. Nah, ini di beberapa komponen ini ditinjau dari beberapa tahun ya, ada yang 4 sampai 5 tahun dan ada juga yang setiap tahun untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, saya akan mengulas komponen yang pertama yaitu tentang karakteristik satuan pendidikan. Nah, dari analisis konteks dirumuskan karakteristik sekolah yang menggambarkan keunikan sekolah atas satuan pendidikan tersebut dalam hal peserta didik, sosial, budaya, guru, dan tenaga kependidikan. Hal yang dimaksud di dalam komponen ini yaitu karakteristik dari suatu sekolah itu yang ditinjau dari peserta didiknya bagaimana karakternya, sosialnya bagaimana di sekolah itu, gurunya bagaimana. Itu adalah termasuk dalam karakteristik satuan pendidikan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke komponen kedua yaitu visi, misi, dan tujuan. Akan dijelaskan lebih detail oleh rekan saya, Ibu Rahmawati Morad. Kepada Ibu disilahkan. Iya, baiklah, terima kasih kepada rekan saya Ibu Irawati Apakaya. Ya, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan. Jadi, teman-teman sudah tahu ya karakteristik dari satuan pendidikan itu. Tadi Ustazah atau Ibu Ira telah menjelaskan. Nah, kita masuk pada visi. Nah, teman-teman, visi, misi, dan tujuan ini tidak asing lagi ya bagi kita semua. Kita sudah sering mendengar kata visi, misi, dan juga tujuan. Baiklah, kita masuk pada visi. Teman-teman, visi ini adalah suatu pemikiran atau suatu keinginan dari sekumpulan orang atau satu orang untuk jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam visi itu adalah kita menggambarkan bagaimana peserta untuk visi sekolah ya. Di dalamnya menggambarkan bagaimana peserta didik itu menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang sekolah dengan nilai-nilai yang dituju. Kemudian yang kedua, nilai-nilai yang mendasari tentang penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam sekolah penggerak ini teman-teman, kita merumuskan suatu visi itu berdasarkan dengan P3 atau yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Teman-teman sudah tahu ada berapa profil dari pelajar Pancasila itu? Nah, oke, bagus sekali ya teman-teman sudah tahu. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu kreatif, ketiga mandiri, keempat bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Nah, teman-teman, jadi suatu visi itu harus dilandaskan dengan 6 profil Pancasila yang tadi saya telah sebutkan. Nah, kemudian yang kedua adalah misi. Misi itu apa? Misi itu adalah menjawab bagaimana sekolah itu mencapai dari suatu visi. Jadi misi itu harus selaras dengan visi. Jangan ketika teman-teman sudah membuat visi, misinya malah lari jauh dari apa yang telah teman-teman rancang. Kemudian di dalam misi itu terdapat nilai-nilai penting yang dipegang untuk selama menjalankan misi. Jadi ada nilai-nilai penting untuk dipegang selama menjalankan misi. Jadi lebih khususnya itu sudah menggambarkan secara khusus, kalau visi itu hanya gambaran secara umumnya. Kemudian setelah kita merumuskan visi dan misi, kita harus punya tujuan untuk apa kita membuat visi dan misi itu. Yang pertama yaitu tujuan akhir dari kurikulum sekolah yang berdampak kepada peserta didik. Jadi ketika kita ingin membuat visi misi sekolah, harusnya tujuannya itu sesuai dengan peserta didik. Karena peserta didik itu dia menjadi subjek utama dalam tujuan jangka panjang. Kemudian tujuan menggambarkan patok-patok penting dan selaras dengan misi. Kemudian tujuan ini juga harus selaras dengan visi misi yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, strategi sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya. Di dalam tujuan itu kita harus ada strategi apa yang nantinya bisa mencapai dari visi misi yang telah kita buat tadi. Kemudian kompetensi atau karakteristik yang menjadi kekhasasan lulusan sekolah tersebut dan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi ya teman-teman,
harus berdasarkan dengan 3P, profil pelajar Pancasila. Nah, misalnya ya di sekolah kita, sekolah SDIT Az-Zahra, branded kita di sini itu apa begitu. Jadi kalau di sini kan brandednya kita itu adalah tahfizul Quran sama berakhlak karimah atau mulia. Jadi itulah yang akan menjadi tujuan kita bersama. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk pada komponen yang ketiga, yaitu pengorganisasian pembelajaran yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan kami Ustazah Milawati Hamzah. Baiklah, terima kasih Ustazah Rahma yang sudah menjelaskan komponen visi, misi, dan tujuan. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu pengorganisasian pembelajaran, di mana yang dimaksud dari pengorganisasian pembelajaran yaitu cara sekolah mengatur muatan kurikulum dalam satu rentan waktu dan beban belajar. Yang kedua, cara sekolah mengelola pembelajaran untuk mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Nah, tadi sudah rekan saya jelaskan bahwa profil pelajar Pancasila ada berapa teman-teman? Ada 6. Nah, ini yang harus dihafal ya teman-teman, 6 profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya contoh pengaturan waktu dalam belajar yaitu ada terbagi 3, yaitu sistem blok, sistem kolaborasi, dan sistem reguler. Nah, dalam pengorganisasian pembelajaran itu ada 3 komponen teman-teman. Apa saja? Yang pertama yaitu intrakurikuler, di mana intrakurikuler ini berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya jika ada, seperti contohnya mulok. Nah, kemudian yang kedua yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana menjelaskan pengelolaan proyek yang mengacu pada profil pelajar Pancasila pada tahun ajaran tersebut. Di mana-mana lagi ya, maksudnya di sini di mana-mana itu ada profil pelajar Pancasila ya. Jadi semuanya itu berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ekstrakurikuler yang terakhir ya, di mana gambaran ekskul dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, teman-teman, itu dulu materi tentang pengorganisasian pembelajaran. Selanjutnya komponen selanjutnya yaitu rencana pembelajaran, di mana rekan saya akan menjelaskan yaitu Ustazah Yulan Taduengo. Disilahkan. Baiklah, sekarang kita masuk di rencana pembelajaran. Nah, rencana pembelajaran ini menggambarkan rencana pembelajaran selama satu tahun ajaran ya, yang berisi tentang alur pembelajaran dalam satuan unit ya. Nah, kemudian pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan di satuan pendidikan. Pelaksanaan ini dilakukan oleh para pemimpin satuan pendidikan secara internal dan bertahap sesuai dengan kemampuan satuan pendidikan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan komponen lampiran yang akan dijelaskan oleh rekan saya Irmawati Asuki. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya akan melanjutkan komponen satuan pendidikan yang bagian terakhir. Nah, di sini yaitu lampiran yang pertama adalah contoh-contoh rencana pembelajaran ruang lingkup kelas. Nah, di sini menggambarkan rencana pembelajaran pertujuan pembelajaran atau pertema, yakni dilakukan secara pembelajaran yaitu pertujuan atau pertema. Kemudian contoh penguatan profil pelajar Pancasila, di mana penjabaran pilihan tema dan isu spesifik yang menjadi proyek pada tahun ajaran tersebut, yakni dideskripsikan singkat tentang proyek yang sudah dikontekstualisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Tidak perlu sampai rincian pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, referensi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual dengan karakteristik sekolah. Baik teman-teman, itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yakni Ustazah Irawati. Ya, baik teman-teman, alhamdulillah teman-teman sudah mendengarkan beberapa penyampaian materi mengenai komponen beberapa komponen yang telah disampaikan
yang berhubungan dengan komponen kurikulum operasional di satuan pendidikan. Nah, sekarang teman-teman sudah mendengarkan, akhirnya teman-teman jadi tahu, dan itu akan kita sebagai guru, kita harus sadar, kita akan transfer ilmu itu kepada peserta didik dan harus kita lakukan. Kalau begitu supaya menambah semangat kita ice breaking dulu ya. Oke. Are you ready? Yes. Oke. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, ku lakukan. Aku tahu, aku sadar, aku sadar, aku tahu, aku sadar, aku tahu, lakukan. Yeay, tepuk semangat. Semangat. Ya teman-teman, baiklah, itu adalah ilmu ya, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya untuk menyimpulkan dari semua materi yang telah disampaikan akan diterangkan oleh rekan saya Ibu Suwilda Umar SPD. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Ira yang telah memberikan saya kesempatan. Teman-teman tadi sudah menyampaikan beberapa komponen kurikulum operasional dalam satuan pendidikan. Itu ya ada 6 tadi ya. Yang pertama yaitu apa saja? Teman-teman masih ingat? Karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, visi misi dan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, rencana pembelajaran. Yang kelima yaitu pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Yang terakhir adalah lampiran. Nah, 6 komponen ini akan kita tinjau, akan dilaksanakan secara berkepanjangan selama 4 sampai 5 tahun dalam jangka panjang. Nah, itu akan kita tinjau setiap 4 sampai 5 tahun. Perkembangannya seperti apa? Dan ada 4 komponen yang harus setiap tahun kita tinjau. Nah, dari ke-6 komponen tadi ada 4 komponen yang harus selalu kita tinjau. Apa saja? Nah, yang pertama adalah pengorganisasian pembelajaran. Itu yang pertama. Apakah pembelajaran kita mulai dari intrakurikuler, proyek, penguatan dan ekstrakurikuler itu di tahun ini kita lakukan dan di tahun depan apakah harus kita lakukan juga? Nah, tidak tentu, itu sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi kita menyesuaikan ya. Kemudian yang kedua, rencana pembelajaran. Sama, rencana pembelajaran yang kita lakukan setiap tahun itu harus kita tinjau. Apakah perlu kita gunakan atau tidak. Nah, jadi sesuai dengan keadaan, situasi dan kondisi. Yang ketiga yaitu pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Karena kegiatan pembelajaran, pengorganisasian tadi ada yang berubah, otomatis pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional juga akan berubah. Itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Itu gunanya untuk apa? Untuk peningkatan kualitas pembelajaran secara berkala. Adakah yang akan kita gunakan atau apa yang tidak akan kita gunakan pada saat itu. Yang terakhir sudah tentunya adalah yang keempat itu yang harus kita tinjau setiap tahun, yaitu lampirannya. Nah, itu adalah turunan dari yang tadi, pengorganisasian, perencanaan, pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional akan berdampak kepada lampirannya juga akan berubah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron. Jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan dan teman-teman jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak di keramaian. Kemudian teman-teman jaga kesehatan, jaga imunitas. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.